mengenai asumsi mungkin kita mau diskusi. Baik, silakan rekan-rekan yang ingin bertanya tentang asumsi atau yang ingin mengajukan pertanyaan terkait asumsi bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan Abi Darwis. Assalamualaikum, Coach Herman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Coach Herman mau tanya nih mengenai asumsi. Terus di sini kan sebenarnya ada 3 mengenai mindset itu. Asumsi, metode, plus pengalaman sama pengetahuan skill gitu. Mungkin minta pencerahannya aja. Sementara ini sih wawasan saya yang namanya asumsi itu bagian dari satu proses pengalaman, pengetahuan, skill yang membuat kita berasumsi. Karena asumsi itu didapat dari sebuah proses pengalaman di dalam pikiran kita, pengetahuan yang kita dapatkan sama kebiasaan-kebiasaan lewat skill. Kita punya sebuah asumsi. Nah, ini dibedakan, mungkin bisa lebih diperjelas letak perbedaannya seperti apa gitu ya. Terima kasih. Izinkan saya ya. Persis itu Pak, persis. Dan itu yang dipakai dalam kita menganalisa, memodel, menghitung segala kristalisasi dari pengalaman, pengetahuan, skill, dan berbagai hal yang kita alami sebelumnya, kita menganggap menetapkan lebih tepatnya, menetapkan suatu asumsi untuk berhitung, untuk memodel, untuk berpikir. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, dan kita kristalisasi untuk digunakan dalam perhitungan dan memodel operasional, merencanakan operasional. Maaf, terjawab nggak? Ya, oke. Cuma saya yang tadi yang membuat sebenarnya pertanyaan ini letakkan ini dibedakan menjadi 3 hal, gitu kan, bahwa ada asumsi, ada metode, ada pengalaman, gitu kan. Kalau menurut pola pikir saya itu asumsi itu bagian dari satu pengalaman, pengetahuan, skill. Itu sama dengan asumsi plus metode, mungkin itu yang menciptakan sebuah mindset gitu. Bisa. Mungkin itu aja Coach. Tapi sebenarnya secara ininya sih sama. Oke, terima kasih Coach. Ya, bisa. Kalau menggunakan alur berpikir Bapak, itu saya izinkan saya gunakan yang sama, justru dengan pengalaman, pengetahuan, skill, dan metode dalam merencanakan sesuatu, dalam menghitung sesuatu. Bapak mau pakai apa? Tentu ada sekian banyak yang dipilih untuk digunakan, untuk merencanakan, untuk menghitung, itu apa? Itulah asumsi. Mudah-mudahan terjawab ya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Coach Santoso. Yang lain silakan. Silakan. Mengajukan pertanyaan. Dapat langsung memanfaatkan fitur raise hand yang ada di aplikasinya masing-masing. Baik, karena belum ada yang bertanya, Coach Herman, silahkan dilanjutkan kembali. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita lanjut ke pandangan ya. Pandangan ya, Coach ya? Iya, tadi kan asumsi, metode, pengalaman, pengetahuan, dan skill, itu melahirkan pandangan. Pandangan tentang kenyataan, ini yang kita hadapi, dunia sudah berubah. Filosofi kehidupan kita juga barangkali bisa tetap, bisa berubah. Jadi itu juga perlu kita kalibrasi ulang, bahkan kita re-engineer, kita reka ulang semuanya, supaya bisa meraih peluang terbuka yang tersedia, yang Coach Fahmi arahkan
kita jadikan musim semi setelah pandemi ini. Jadi semuanya perlu ditata ulang, direka ulang, perlu dirubah. Jangan-jangan asumsinya pun perlu diganti sebagian besar atau sebagian kecil, tapi tidak mungkin tanpa mengganti. Metode yang digunakan pun sudah perlu kita akan menghadapi situasi yang agile, sangat, kalau saya menyebutnya chaos, izinkan. Kalau semula kita merencanakan sesuatu bisa 2 tahun, akan mengalami perubahan hebat. Perhitungan saya 6 bulan sudah akan harus berpikir keras lagi. Merubah lagi. Kenapa? Karena angkatan milenial yang akan sangat tajam dan cepat sudah mulai masuk ke pasar. Dan ini menjadi dunia mereka. Mereka menghadapi ini seperti game. Bermain game itu tidak takut kalah. Kalau gagal, dia replay lagi. Kalau yang angkatan sebelumnya, begitu gagal, menyesali. Aduh, coba tadi nggak begini. Walah, habis aku sekian-sekian. Ada itunya. Kalau mereka seru. Waduh, gagal. Ayo, apa lagi? Ayo. Dia ke depan. Tajam cepat dalam chaos. Permainan game itu seperti itu, dan dunia nyata sekarang sudah mirip itu ke depannya. Ini pandangan saya, mohon izin, dan model ini juga mohon izin kristalisasi dari pengalaman. Jadi semua itu perlu ditata ulang supaya mindset kita bisa kokoh. Tidak terombang-ambing karena salah asumsi, salah pakai metode. Pengalaman dan pengetahuan kita jadikan jangkar pada urusan sudah berubah. Kita perlu memupuk, mencari pengetahuan baru, skill baru. Contoh ya, data mining belum sama sekali belum tentu. Berdasarkan data, kita masih sangat awam data. Sementara anak-anak itu sudah bicara search engine, secara ini itu, sudah dengan mudah, dapat. Jadi kita perlu menata ulang semuanya. Nah, untuk itu perlu mendefinisikan ulang seluruh unsur yang ada di unsur mindset tadi. Ini setidaknya pendapat saya. Silakan untuk didiskusikan. Baik, yang disampaikan oleh Coach Herman tentang mindset, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah asumsi, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah pengalaman, pengetahuan, dan skill. Yang ketiganya akan menghadirkan pandangan tentang kenyataan dan pandangan tentang filosofi kehidupan. Kalau 3 hal itu diubah, maka akan mampu mengubah outputnya, yaitu pandangan tentang kenyataan dan filosofi kehidupan. Dalam menghadapi kondisi yang akan datang, maka benahilah bahan bakunya sehingga akan mampu menghasilkan output yang lebih baik. Kira-kira itu yang menjadi kesimpulan dari saya untuk mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh Coach Herman tadi. Begitu ya Coach Herman? Mohon dikoreksi. Pas sekali. Mungkin saya tambahkan, pandangannya menjadi jernih tentang kenyataan. Kita tidak berpegang teguh lagi pada kenyataan yang kita yakini, tapi kita objektif. Seperti kita memakai Google Map, seperti itu. Kita tidak berdebat lagi dengan Google Map-nya. Tentang filosofi kehidupan juga begitu. Ini saya yakin akan berubah. Yang tidak berhasil merubah filosofi kehidupannya akan banyak tertinggal. Karena akan banyak tikungan yang tajam. Tikungan yang tajam kalau kita kaku dengan filosofi semula, kita akan bablas. Sedangkan yang lain, tikungan yang tajam bisa bablas pun nggak jauh, dia bisa segera menyesuaikan. Jadi adu gesit, adu cepat ini akan menjadi fenomena di depan.
walaupun manusia tetap pada dasarnya sama, kebutuhan dasarnya sama, hanya urusan style saja, urusan fashion saja yang berubah, yang lain sama, cuma teknologi membuat gaya, corak, kecepatan, dan iramanya sudah berubah. Jadi kita akan lebih jeli melihat menggunakan radar-radar. Kalau sebelumnya hanya dengan insting, sekarang sudah tolong hindari karena akan sangat kecewa. Paling melengkapinya itu, Coach Salim. Siap, terima kasih Coach Herman. Rekan-rekan yang lain silakan yang sudah bergabung untuk turut bertanya atau memberikan saran dan masukan, atau barangkali jika ingin menyanggah juga silakan. Diskusi bebas ya. Ya. Dr. Saiful, silakan dokter. Masih di mute, Dr. Saiful. Unmute dulu. Silakan, Dr. Saiful. Mute. Mas Salim bisa bantu unmute mungkin? Baik. Sudah saya coba untuk unmute. Coach Abi Darwis ini mau angkat tangan tadi. Coach Abi Darwis angkat tangan tadi. Iya, Abi, silakan Abi. Assalamualaikum. Selamat malam, Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master, izin aku. Selamat malam, Master. Master Josh. Malam. Selamat malam. Bahagia lihat Master sehat. Berbinar-binar. Alhamdulillah. Anugerah luar biasa dari Yang Kuasa, Pak. Iya. Pak Jos, terima kasih. Ilmu yang luar biasa. Walaupun memang mindset ini pekerjaan yang cukup berat karena ini lebih banyak ke abstrak gitu ya. Nah, terkait dengan masalah yang memang kalau saya melihat tetap kita harus punya parameter ya, tolak ukur untuk bagaimana melihat apakah growth mindset pertumbuhannya itu kelihatan begitu loh. Mungkin Master bisa bantu untuk lebih menguatkan lagi bagaimana cara-cara tolak ukur yang sederhana terkait bagaimana pertumbuhan asumsi metode yang sudah terlihat berubah begitu. Karena nanti kalau sekarang kan perkembangan dari HRD ke HCM itu yang human capital itu kan sekarang tidak serta-merta kita merekomendasikan sebuah pelatihan, training atau workshop. Pasti harus ada alat ukurnya. Dari grade berapa mau naikkan berapa, dari berapa ke berapa sehingga nanti akan tahu bagaimana cost-nya dan akan revenue berapa yang dimunculkan gitu. Nah, terkait dengan mindset ini kira-kira bagaimana pemetaannya, Mr. Jos? Terima kasih. Izinkan saya coba ya. Siap, siap Guru. Tadi tentu dalam bisnis semua dengan perhitungan, dengan kalkulasi, dengan perencanaan. Semakin matang, semakin rinci, dan semakin integrated, semakin baiklah itu. Tadi sempat disinggung sebentar, saatnya tidak bisa lagi menggunakan intuisi. Karena berbagai tikungan tajam selalu terjadi. Begitu mendadak begini, nanti dia tikung begini, nanti tikung begini. Ini sudah akan, karena teknologi dan anak-anak muda yang masuk, ini akan merubah segala tatanan, karena peluang yang ada sangat cocok dengan karakter, fitur peluang yang ada, sangat cocok dengan karakter mereka sendiri, dan fitur kemampuan mereka. Jadi, dan mereka kolaborasinya sangat cair. Itulah sebabnya, menurut perhitungan saya, itu perubahannya akan luar biasa cepat. Sehingga tidak bisa lagi sekedar menggunakan intuisi. Harus asumsinya yang digunakan dalam memodel
bisnis model kita apa, segala rumus-rumus yang kita pakai di Grounded itu dipakailah, pilih yang sesuai, dipakai betul-betul. Jangan cuman kita belajar, kemudian kita tumbuk di kertas, di meja, metode-metode yang kita pilih dan lain-lain, itu menjadi modal untuk kita bisa melihat radar sebagai Google Map. Kita melihat, kita punya Google Map, tapi kita juga melihat ke depan. Itu ada di diri si owner dulu, artinya si pemilik perusahaan. Di tahap-tahap awal, menyambut musim semi yang akan datang, terpaksa kembali kita menjadi CEO, Chief Everything Officer, untuk merumuskan ulang. Ketika sudah dirumuskan ulang dengan segala perhitungan, asumsi, metode, dan lain-lain tadi, dikalkulasi, baru kita bisa mulai standarisasi, dan kemudian bisa kita mendelegasi. Dan ruhnya ini perlu dirumuskan juga ruhnya, supaya semangatnya dan lain-lain itu bisa betul-betul terpapar ke anggota pelaksananya. Oke. Karena segalanya harus terintegrasi. Maaf, saya pakai contoh. Kalau Coach Abi mungkin umurnya cukup senior, kalau saya alangkah seniornya, masih mengalami Astra zaman Om William masih hidup ya. Yeah. Itu beda sekali terderap iramanya. Ruhnya beliau ketika sudah digantikan dengan Pak Edward itu Generasi. Beda sekali. Ya, kebetulan setelah Om William, orang keduanya ada timnya, termasuk dulu Pak Wagub dulu DKI, siapa namanya? Anaknya Mirko. Sandiaga. Temannya lagi Cindy, namanya orang Malaysia. Itu teman akrab saya. Jadi di dalam terjadi apa, saya selalu diskusi dengan mereka. Cuman tidak dengan Sandiaga Uno-nya ya. Jadi ruhnya itu berubah sekali setelah si ownernya meninggal. Artinya ruh ini terutama di tahap awal, kalau belum menjadi budaya, akan repot. Jadi menjawab pertanyaan Pak Abi Darwis, bahwa tadi asumsi yang digunakan termasuk asumsi skenario, termasuk asumsi angka-angka, dan metode-metode yang kita gunakan, masuk ke business modeling yang advance juga, masukkan VUCA dan lain-lain. Di scale up forum di 2 kali yang lalu, kita kan ada gambar roket itu ya. Yeah. Gambar roket, itu gunakanlah, betul-betul gunakan. Coach Fahmi sudah merumuskan sesuatu yang baru, disintesakan dari yang ada, di bawah itu apa, kemudian ada VUCA, ada 10, saya lupa istilahnya, sampai ke yang atas, digunakan terintegrasi. Jadi, saya nggak tahu, mudah-mudahan ini terjawab nih, Mas Abi. Pak Jos. Ya. Halo? Ya, oke. Terima kasih Pak Jos. Mungkin sedikit, kalau memang di-compare, sekarang kondisinya adalah betul-betul di era milenial, yang tadi disampaikan bahwa fiturnya sudah sangat mereka banget. Mungkin kalau saya bukan simpulkan, mencoba untuk mengkerucutkan, 3 hal yang bisa kita lakukan adalah innovation, collaboration, sama agile. Iya. Sepertinya termasuk reinvent, Pak. Iya. Artinya ini memang yang harus di mixing ya. Iya. Jadi memang harus kita sudah begitu berubah. Ya. Permainannya kalau saya analogikan pakai metafor ya. Saya yang biasa bersepeda, tentu bermain dengan orang yang main sepeda motor, apalagi pesawat, itu beda. Iya. Saya masih biasa bersepeda, ada yang sudah biasa naik sepeda motor yang sepeda motor balap, dan ada yang naik pesawat sekarang sudah supersonik. Permainannya itu. Jadi memang dunia ini sudah cocok dengan mereka gitu. Iya. Sudah cocok dengan fitur mereka. Sedangkan mereka belum siap dengan metode, dengan
pengalaman, pengetahuan, dan skill. Iya, iya. Tapi bajanya ini cocok untuk mereka. Buat kita Yes. sudah terlalu cepat. Iya. Jadi bagaimana mempersiapkan itu? Paham, paham. Contoh ya, dengan cepatnya orang anak-anak kuliah itu bikin aplikasi, tiba-tiba sudah macam-macam aplikasi yang sosial maupun yang komersial, dan berbagai hal mereka kumpul jadi, dan mereka bisa franchise sendiri lagi. Ini anak saya sedang duduk, ada namanya 18 warung kopi. Mereka sepi sekali. Mereka lagi mikir gimana memaksimalkan Gojek dan ini, bla bla bla. Bikin program-program promo, program-program yang menarik. Karena anak-anak sekarang kalau mau makan buka aplikasi dulu. Berbagai aplikasi dia buka. Dia sukanya di makanan yang A, B, C, D. Dia lihat mana yang lagi promonya menarik. Jadi mereka lagi compare, benchmarking, lagi bikin yang lebih menarik lagi. Kumpul-kumpul ide. Mereka cair sekali. Sedangkan kita yang lebih senior sangat kaku. Landscape-nya sudah sangat berubah. Jangan heran kemudian nanti akan lebih banyak orang datang sambil pegang handphone, sambil tunjuk-tunjuk gitu. Bukan duduk, pilih menu. Itu salah satu contoh landscape yang sudah berubah hebat. Jadi bagaimana kita yang punya infrastruktur, kita yang punya ruh, kita yang punya modal, insya Allah modalnya masih ada, itu bisa segera mensinergikan dengan mereka yang dan memberi porsi lah supaya mereka semangat. Oke, good, Pak. Baik, terima kasih Abi Darwis dan Coach Jos. Yang lain silakan, saya persilahkan. Kalau mute. Oh, mute. Berarti kita terdengar. Mute. Hah? Mute bisu. Coach Fahmi silakan. Ingin menambahi diskusi? Di unmute dulu, Coach. Mas, ya. Cara melihat gambaran Coach Fahmi di mana ya? Oke, halo, silakan, Coach Fahmi. Mas Salim. Ya, Coach Suara Fahmi, saya silakan. terdengar? Terdengar dengan baik, Coach. Oke, terima kasih. Senang lihat Pak Jos sudah lama tidak bertemu. Masya Allah. Yang berat itu rindu. Ya. Terima kasih banyak. Masya Allah, senang mendengar paparan Pak Jos. Saya punya 5 catatan, Mas Salim. Siap, Coach. Dan catatan saya yang sangat lengkap nanti akan dibagikan oleh Mas Salim setelah seminar CCG ini selesai. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Jos tadi. Yang pertama bahwa setiap keadaan itu punya pasangan tindakan yang sesuai. Virus ini ganas, maka tindakannya adalah setara dengan keganasannya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dampak yang diakibatkan oleh virus ini ganas, membolak-balikkan segala aturan. Maka kita harus bermain di level itu. Ya. Nah, solusinya seperti apa? Persis juga yang disampaikan oleh Pak Jos. Nomor 1, baca sejarah. Mari kita lihat sejarah. Bagaimana dunia menjalani krisis dan mengantisipasi pasca krisis. Yang kedua, baca tool. Wah, ini Pak Jos ini luar biasa ya. Kasih dukungan untuk tool ya. Jadi sudah tersedia seluruh Iya.
instrumen yang kita butuhkan, instrumen paling sederhana adalah scamper misalnya. Jadi butuh langkah-langkah sesuai dengan 7 prinsip scamper. Substitute, wah ini mesti apa yang diganti ini? Combine, mesti apa ini yang dikombinasikan? Dan seterusnya. Adapt, pasti itu. Adapt, agile, magnify, minimize, dan seterusnya. Jadi ada lead, ada lag. Ada lag, ada lead. Gitu. Nah, lag-nya apa sekarang? Lag-nya apa? Ini mesti selamat kita. Nah, yang kedua, badai ini pasti berlalu. Pak Jos, tanya. Kenapa, Mas? Berapa melewati badai itu. Badai itu hanya akan menyisakan rasa sakit. Semua orang akan melewati badai ini, tapi hanya ada yang jejaknya adalah rasa sakit. Hanya ada orang yang setelah melewati badai ini jejaknya hanya meninggalkan luka dalam. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Maka tugas pemimpin adalah menentukan arah. Ya. Ada 2 tugas pemimpin. Nomor 3. Yang pertama, menunjukkan kepada warganya tanda-tanda bahwa perahunya akan selamat. Ini harus ditunjukkan oleh para pemimpin. Tunjukkanlah indikator-indikator itu. Sesulit apapun, setinggi apapun badai ini, bahwa perahu kita akan selamat, wahai anakku. Yang kedua, bahwa warga kita harus tahu, ada indikator bahwa kita tahu arah untuk bangkit. Nah, sekarang ini, telunjuk para pemimpin ini memberikan arah kepada anak buahnya, arah untuk bangkit atau tidak. Anak buah punya menangkap enggak tanda-tanda bahwa hidupnya dalam arah bangkit, arah kebangkitan. Nah, inilah pentingnya investasi langkah-langkah. Investasi langkah-langkah supaya tim dan organisasi kita siap bekerja di orbit organisasi kita telah selesai. Ingat, di lapangan akan bertempur lebih banyak orang yang merebut opportunity yang terbatas. Mereka akan bekerja dengan cara-cara yang ganas. Mereka akan bekerja dengan cara-cara baru dan beda. Maka, kalau tim kita setelah 3-4 bulan ke depan tidak diperbaharui, tidak dipertajam kompetensinya, tidak diperkuat mentalnya, tidak diperbaharui seluruh kompetensinya, maka Anda akan kalah karena Anda baik. Saya garis bawahi, Anda tidak akan mampu memenangkan pertempuran dengan senjata yang sama sebelum krisis. Nah, yang kelima, Anda sang kapten, maka tunjukkanlah kapasitas sebagai elit kapten yang memiliki 7 sifat itu. 7 sifat elit kapten. Nah, ini harus kita tunjukkan. Ya. Dan kita harus membangun 5 ekosistem seperti yang saya sampaikan di SQF terakhir. Ekosistem personal development. Bagaimana kita membangun pribadi yang lebih baik. Ekosistem aset. Ya. Ekosistem sosial. Ekosistem legacy. Ya. Dan seterusnya. Ya, 5 ekosistem yang kemarin sudah kita diskusikan. Nah, itu saya kira ini hari-hari ini betul-betul ya, kita diuji. 5, Brian Tracy mengatakan
ujian terbaik seorang pemimpin adalah krisis. Maka saya berharap kita semua dengan 5 prinsip tadi kita akan mampu melewati masa krisis ini dengan baik. Bukan hanya mampu melewati, tapi kita akan punya mesin leadership yang lebih besar kapasitas. Kita akan punya pedang yang lebih terhunus, yang lebih tajam. Kita akan punya pasukan yang lebih militan. Kita akan punya produk yang lebih berkualitas. Dan kita punya kemampuan berpikir yang lebih baik. Sehingga kita bisa berkompetisi di skala yang lebih sengit. Nah, itu kira-kira. Jadi, krisis ini akan mencuci organisasi kita, menguji, dan yang paling penting dia menguji apakah selama ini kita bekerja benar. Kalau selama ini kita bekerja benar, maka kita punya imunitas yang kuat. Tapi kalau selama ini kita tidak bekerja benar, maka krisis ini adalah finalisasi dari keberadaan Anda. Eksistensi Anda dinyatakan segera berakhir karena untuk membuktikan bahwa selama ini Anda tidak bekerja benar. Jadi hari ini akan membuktikan kapasitas dan kualitas kita hari ini. Terima kasih Pak Jos, luar biasa. Itu 5 catatan saya. Nanti catatan yang sangat lengkap akan di-share oleh Mas Salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik Pak Jos, silakan saya beri kesempatan untuk melanjutkan kembali. Kepemimpinan ya tadi guru kita kepemimpinan. Kalau meminjam pepatah dari negeri seberang sana, hadirkan seekor singa pemimpin untuk memimpin 100 ekor domba. Maka ke 100 domba itu akan bertempur ganas seperti singa. Tapi hadirkan seekor domba untuk memimpin 100 ekor singa. Maka 100 ekor singa itu akan mengembek seperti kambing. Jadi memang betul the elite captain dan lain-lain itu segala tools kita yang hebat ini kita perlu kristalisasi. Barangkali di mindset itu ada nomor 2 metode. Bagi yang terbiasa lebih simpel, pilihlah tools yang lebih sesuai tapi efektif. Diskusikanlah dengan teman-teman sehingga tidak perlu menggunakan 100 tool, 50 tool. Mungkin cukup 3-4 tools tapi efektif. Baru nanti ditambah lagi setelah jalan. Bisa dicicil seperti itu. Tapi yang penting harus segera, mumpung kita banyak waktu di rumah sekarang, kita perlu mendefinisikan ulang, membongkar ulang semuanya. Barangkali menyambut, memperkuat yang disampaikan Coach Fahmi seperti itu. Untuk mindset, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke mentality. Sebelumnya silakan Pak Salim kalau ada yang ingin diskusi soal mindset. Baik, rekan-rekan, sebelum kita bergeser ke materi selanjutnya, barangkali ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Langsung raise hand atau melambaikan tangan ke kamera. Tidak ada Pak Jos, silakan dilanjutkan ke mentality Pak Jos. Kalau gitu mohon di-share gambar kedua mentality. Siap. Sekali lagi soal definisi banyak aliran, banyak ahli, masih banyak buku juga mungkin mendefinisikan berbeda-beda. Nah, kesempatan ini mohon izinkan saya mendefinisikan mentality berdasarkan pengalaman perjalanan saya seperti ini gitu. Bahwa mentality adalah mindset ditambah dengan fitur-fitur kecerdasan
dan itu membentuk kapasitas mental. Mindset itu yang di atas, bersama-sama dengan fitur-fitur kecerdasan. Jadi kecerdasan itu kalau kita tes IQ ada kecerdasan numerik, ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan spasial, ada berbagai kecerdasan. Itu ketika diarahkan untuk membangun kapasitas mental, yaitu ukuran kecerdasan. Jadi dia nggak mati akal, dia selalu bisa cerdas lah. Cerdas, orang cerdas akan resourceful, nggak mati langkah. Biasanya kalau ke depannya ini akan menjadi borderless kompetensi, borderless capacity. Jadi bisa saja daripada saya invest capex-nya bertambah besar, dapurnya saya kerjasama dengan Mas Salim misalnya yang punya dapur, kapasitasnya bisa, ayo kita kerjasama. Jadi kolaborasi dan lain-lain kita keroyok. Yang besar-besar di atas, konglomerat yang ada, sudah melakukan itu lama. Mereka tidak semuanya invest sendiri. Nanti ini pakai grup itu punya, ini pakai grup ini punya, bahkan tenaga ahlinya bisa seperti digilir gitu. Seperti itu. Nah, kita di sini dengan mindset yang terbuka, mudah-mudahan bisa mulai menerapkan itu. Jadi, kecerdasan itu mendobrak dinding-dinding pembatas. Kapasitas mental juga adalah akumulasi dari kemampuan kecendekiaan, kepintaran. Jadi kita belajar apa, kita bisa apa, itu diakumulasi dengan kecerdasan yang ada, itu dengan mindset membentuk mentality. Mental seseorang kuat apa tidak, menurut pengalaman saya, inilah variabel-variabelnya yang perlu kita asah, kita perkuat. Sehingga dengan mindset yang di atas, asumsi, metode, pengalaman pengetahuan, kalau yang sudah ada, mungkin sudah lama kita tinggal, perlu kita pakai lagi, atau kita perlu akuisisi pengetahuan lain, pengalaman baru, pandangan, kemudian ditambah dengan kecerdasan yang kita ada, atau kita bangun tim, kita nggak punya kecerdasan numerik misalnya, soal angka-angka, biasanya para eksekutor awam soal keuangan, nama Salim kan kuat sekali, kenapa tidak kolaborasi? Zaman sekarang sudah seperti itu. Jadi kecerdasannya tidak harus ini, sehingga kapasitas kita memang bisa borderless, kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada, entah dari mana. Anak-anak muda sekarang seperti itu. Seperti saya cerita tadi, anak saya sedang duduk di kafe-nya temannya untuk membahas rumusan-rumusan baru menghadapi situasi ini. Mereka sangat cair. Padahal kalau kita kafe ini dengan kafe itu berarti bersaing. Kita tutup rahasia dan lain-lain. Mereka sudah kolaborasi. Kalau di level negara, contohnya Singapura, dia memanfaatkan talent-talent, fitur-fitur kecerdasan, mindset, segala keahlian dari dunia. Teman saya, ada 2 teman saya yang anaknya, ada yang 2 anaknya di Singapura, posisi penting, ada yang 1 anaknya di posisi penting. Kalau nggak salah, anaknya Coach Fahmi pun kerja di Singapura ya waktu sebelumnya, di IP-nya. Mereka sangat terbuka, tidak ada lagi batas dari negara mana, warna kulitnya apa, agamanya apa, nggak ada lagi. Betul-betul best talent supaya fitur-fitur kecerdasan yang ada terkumpul maksimal. Mau dari Amerika, dari India, dari manapun mereka datangkan. Sehingga mentality satu negara itu dan bangsa di sana itu menjadi sangat kuat. Jadi mindset ditambah fitur-fitur kecerdasan membentuk kapasitas mental, yaitu ukuran kecerdasannya, akumulasi dari kemampuan, kepintaran, kecendekiaan, keahlian yang ada. Ukurannya ya KPI,
bisa diturunkan. Silakan mungkin open discussion. Baik. Rekan-rekan sekalian, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menyampaikan pendapat, saya beri kesempatan. Langsung raise hand atau melambaikan tangan ke kamera. Silakan. Atau boleh juga langsung meng-unmute aplikasinya untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Ada? Abi Darwis, silakan Bi. Oh ya, Dr. Saiful, silakan Dok. Itu kalau lihat dari mindset ditambah fitur-fitur kecerdasan, berarti fitur untuk mendapatkan fitur-fitur kecerdasan ini mungkin polanya atau peluangnya lewat apa aja ya? Apa mungkin seperti tadi kan digambarkan pengalaman dari kayak ke Amerika, berarti kan mungkin ada masukan atau ilmu baru gitu ya. Nah, untuk mendapatkan ilmu baru itu apakah cukup dengan misalnya kita menemukan buku untuk diracik atau kita perlu ikut pelatihan-pelatihan model gitu ya? Saya coba sambut ya Pak. Iya. Barangkali bisa kembali ke kamera. Silakan Coach. Saya coba sambut ya. Oke. Katakan tantangannya ini. Gimana caranya ya? Tantangannya ini. Oke. Tantangan ini baru bisa disambut dan bisa berjalan kalau ada fitur ini. Sehingga dipegang betul-betul dapat bisa dibawa kemana. Nggak lari. Jadi tantangannya ini, fitur yang menyambut harus ini. Ini dianalisis bahwa ininya bentuknya apa. Sehingga padanannya untuk menyambut ini apa. Ketika ini sudah dapat dari analisis, gap analisisnya jalan. Yang kita punya apa, yang kita tidak punya apa. Karena cepat sekali peredaran ininya, mau dibangun dari nol udah sulit. Makanya anak-anak muda sekarang kolaborasi. Mereka sangat berkolaborasi, bersintesa bahkan. Banyak bisnis-bisnis baru mereka join. Heran kalau kita join, orang zaman dulu, 5 orang udah terlalu rame. Mereka bisa 15 orang, berapa belas orang, 10 orang, 9 orang, mudah cair sekali. Dia pegang apa, dia ahli apa, dia join jadi satu. Seperti itu. Nah, oke lah. Tidak harus se-ekstrim itu melangkahnya. Tapi dalam menjawab tadi, fitur-fitur kecerdasan, sekarang tidak cukup kerja keras, tidak cukup rajin, harus cerdas. Cerdas itu menghasilkan ketajaman. Karena fitur yang sekarang yang diperlukan, analisis saya, itu cepat dan tajam di tengah chaos. Kalau 4 tahun yang lalu... Coba dilihat, sudah dibelikan tidak tadi pulsanya? 4 tahun yang lalu, cepat dan tajam saja. Kalau sekarang, cepat dan tajam di tengah chaos. Kalau perlu hit and run. Kita lihat di Malang, di berbagai kota, misalnya, Mbak Yuni, Ibu Yuni, Ibu Fahmi, itu business sense-nya alert itu, apa namanya, siaga. Pak Jos katanya, saya heran fenomena apa ini? Di simpang ini, di simpang itu, ada orang jualan minuman segar, ada yang bubble, ada yang boba, ada yang apa, cuman yang kelas murah sekali. Akuarium seperti akuarium itu ada 4, yang ini sirsak apa-apa tanpa merek, tapi di mana-mana ada dan kelihatan sekali cirinya. Itu hit and run yang seperti itu. 6 bulan, 8 bulan jalan. Raja Cendol misalnya, itu tahan lama. Dia sendiri nggak menyangka bisa begitu lama lifetime-nya. Dia perkirakan cuma setahun lebih sudah surut. Tapi ternyata dia franchise, ternyata berkembang terus Raja Cendol. Karena cendol dengan gula merahnya,
Dawet itu, Pandan dan lain-lain ternyata masih digemari. Dengan murah dia membangun franchise dan lain-lain, sekian ratus sekarang sudah. Tapi seandainya mau hit and run, dia bisa segera karena capex-nya kecil. Capex bisa kecil karena memang kecil atau dikeroyok belasan orang jadi kecil. Jadi kecerdasan-kecerdasan seperti itulah yang perlu kumpul. Tidak cukup lagi kita 1-2 orang berpikir menghadapi dunia yang begitu kompleks. Jadi bisa jadi borderless. Malaysia sekitar 20 tahun yang lalu meng-hire Kenichi Omae waktu 20 tahun iyalah, tahun 2000. Kenichi Omae, The Borderless World bukunya, sebagai konsultan negara. Di situ Malaysia melesat meninggalkan kita. Sekarang masih dipakai. Cuman ya kemudian politik sana dan korupsi dan lain-lain ya itu di luar topik kita. Tapi dia sempat melesat jauh. Karena borderless sekarang. Kompetensi borderless, capacity borderless, speed tajam. Tikungan harus bisa ikut. Jangan tikungan ini bablas. Tikungan bablas. Perubahan akan cepat. Maka kecerdasan itu perlu. Dia cepat berubah, cepat menyesuaikan, cepat bertransformasi. Nah, Coach Fahmi sering bilang ini saatnya transformasi. Bukan berevolusi lagi. Bukan memperbaiki dengan radikal saja, transform. Merubah bentuk. Dari ulat masuk ke pompong menjadi kupu-kupu bisa terbang. Jadi perlu kecerdasan yang kompleks. Kita masih belum biasa berdasarkan data. Putranya Coach Fahmi pasti sudah sangat biasa karena jadi IT. Itu data sangat menentukan. Data mining, data segala macam sangat menentukan. Bahwa perilaku konsumen, perilaku karyawan, perilaku lain-lain itu berdasarkan data. Tidak menunggu orang ngomong lagi. Kalau segala kegiatan itu di barcode, dipakai teknologi, ada RFID dan lain-lain, itu bisa direkam dan polanya bisa dianalisis. Kalau kita pakai contoh negara maju, contohnya di Cina ya, kamera dia ada di mana-mana, kamera CCTV ada di mana-mana, kemudian mereka cashless, Alipay dan WePay itu sudah begitu merakyatnya, sampai pengemis pun nggak pakai tunai, pakai tap barcode gitu. Warung-warung semua pakai itu. Itu apa artinya? Dia mentrace, melacak setiap warga negaranya, perilaku belanjanya, perilaku kunjungannya, dia ada di mana, dengan face recognition, wajah dia dikenali di ini, dia kemana, kapan, apa, sehingga setiap orang sudah seperti dalam film yang nyata yang mengikuti dia. Jadi tidak heran ada warga negaranya tiba-tiba minta bikin paspor tidak diizinkan karena perilakunya bla bla bla. Tidak heran mendadak dapat teguran, dapat denda, ini. Itu semua sudah mesin. Seperti yang saya paparkan saya lupa di mana, di GBC Desember dan di Scale Up Forum Februari awal kalau nggak salah. Itu mesin learning, mesin 4.0 lah, intinya 4.0. Itu data. Mesin komunikasi dengan mesin belajar dari mesin, data, mereka bikin ininya. Kita masih jauh dari itu. Sedangkan tantangan ke depan itu, bukan kita harus belajar itu, nggak mungkin lagi, tapi anak-anak kita yang cerdas-cerdas, mari kita kumpulkan supaya fitur-fitur kecerdasan yang diperlukan untuk menyambut peluang yang ada ini bisa lengkap. Itu kira-kira Dr. Saiful. Semoga menjawab ya. Demikian Dr. Saiful. Ya. Yang lain silakan.
Yang lain silakan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan usulan. Hanya paling tambahan. Oh ya, silakan Dok. Itu kalau tadi bentuk bentuk kecerdasan tambahan itu dengan misalnya mengkombinasi dengan orang lain. Nah, dengan orang-orang lain ini kan mungkin kita butuh semacam kontrol atau untuk melihat apakah idenya, apakah caranya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan maju. Nah, untuk kontrolnya, untuk batasannya gimana cara ngaturnya ya? Kita sudah punya tools-nya, sudah dipaparkan, disajikan di GBC apa GLC, saya lupa. Definition of normal, definition of acceptance, definition of ready, definition of done, itu harus jelas. Sehingga setiap orang menggunakan itu. Saya menggunakan analogi ya Pak. Setiap alat elektronik, katakanlah gadget ini adalah modem Pak, modem. Dia tidak menciptakan IC sendiri. Kalau dibongkar ada motherboard-nya, ada IC. IC sedemikian diciptakan sehingga IC yang sama bisa digunakan di gadget ini, bisa digunakan di perangkat sepeda motor, bisa digunakan di perangkat organ, bisa digunakan di perangkat jam, dan sebagainya. Jadi mereka, kebetulan saya mengikuti, waktu kuliah dulu, mengikuti bikin program, Pak. Jadi secara arsitektur, kita bikin programmingnya model ini. Yang penting adalah bagaimana done-nya ini sebagai acceptance-nya ini. Jadi kalau kita sederhanakan, ada input, ada proses, ada output. Input, proses, output. Output ini menjadi inputnya ini. Nah, berbagai kecerdasan tadi itu menghasilkan output yang sudah jelas terdefinisi, memenuhi syarat untuk input yang ini. Sehingga itu bisa berkelanjutan. Microsoft, tenaga ahlinya tidak semuanya di Silicon Valley. Di India ada, di Bali ada, di mana-mana ada, di Taiwan ada. Dan para ahlinya membentuk seperti IC itu, model-model itu, dia pun tidak tahu untuk apa. Setelah jadi, inputnya apa, prosesnya mereka bikin, outputnya harus seperti ini, itu dikirim ke pusatnya di, sekarang Windows 365, Windows 10, dan sebagainya. Excel dan lain-lain sama. Jadi cara kolaborasinya sudah sedemikian cair, betul-betul borderless. Nike membuat sepatu, sol sepatunya dibikin di mana? Di Cina kalau nggak salah. Yang atasnya dibikin di Brasil, ada yang bikin apa? Mereknya dia hanya bikin di Amerika. Karena ada rahasianya di situ, tahu palsu atau tidak. Merakitnya di Indonesia. Nggak tahu masih di sini nggak sekarang. Merakitnya di Indonesia. Jadi sudah sedemikian. IKEA. Itu tidak punya pabrik. Dia hanya desain. Kayu dari mana? Sudah dipotong dalam bentuk yang presisi seperti apa. Pasangnya di Cina. Dikirim lagi ke seluruh dunia. Jadi dengan spek yang seperti itu, contoh lain adalah mobil. Kita tahu kalau kita beli spare part ini dipasangkan ke mobilnya pasti jalan, presisi. Karena definition of done-nya, definition of acceptance-nya dan segala macamnya presisi. Sehingga bisa terjadi. Jadi kolaborasi seperti itu bisa menghasilkan jarak jauh dengan teknologi jarak jauh. Saya sudah menggunakan teknologi video conference dan lain-lain ini. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Solo, Kaltim, Kalteng, Kalsel. Itu hasilnya dipadu dan jalan gitu. Tidak harus ketemu orangnya. Conference bisa melalui sangat murah. Sekarang teknologi sudah sangat murah. Jadi kecerdasan tadi bagaimana bisa cocok, bagaimana bisa ini,
Seperti itu. Yang sulit, Dr. Saiful, yang sulit adalah ruhnya, Pak. Ruhnya. Jadi kita harus mendesain sistem yang ruhnya mewakili, menggambarkan ruh dari maunya si owner, maunya si pendiri ini. Contoh ya, kalau kita bicara yang ganas sekali, yang ekstrim, yang brutal, berarti tidak ada lain, fitur kinerja tinggi tanpa kompromi tidak boleh ditawar. Yang tidak kinerja tinggi, minggir. Di swasta sudah gitu, Pak. Di orang tua, di yang ganas-ganas itulah. Mereka sudah seperti itu. Kita lihat produknya seperti apa, dan lain-lain seperti apa. Jadi, seperti spare part aja. Kita bayangkan spare part ini seperti apa, bisa dipasangkan. Bahkan Ford dengan apa ya? Bisa dua merek yang berbeda menggunakan spare part yang sama. Avanza dan Daihatsu bisa ditukar-tukar ininya. Spare partnya. Demikian juga pengetahuan, skills, kecerdasan tadi. Ya, luar biasa ya. Semakin digali, semakin dalam, dan semakin banyak rahasia yang dibagikan kepada kita. Dokter Saiful, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Ya. Yang lain silakan. Ya, Coach Fatahullah silakan. Halo. Kalau tadi bismillah teman semua. Kalau tadi itu kan ngelihat mental ya. Karena setelah kita bicara mindset, larinya itu kan ke mental. Faktor-faktor terbesar apa yang bisa menjadikan kita memiliki mental yang kuat nih, terutama untuk menghadapi situasi yang seringkali kadang-kadang di lapangan itu tidak menentu nih. Kadang-kadang di antara kita itu kan takut. Nah, ini menurut Coach Herman nih apa dari pengalaman selama ini ngadepin berbagai macam di lapangan atau yang diskusi atau mungkin ada yang sharing, apa faktor kuat yang harus kita tanamkan dan miliki agar mental kita ini kuat ngadepin situasi-situasi yang kadang-kadang tidak menentu ini, coba. Nah, semoga ini bisa menjadi tambahan masukan nih, Kak. Ya, silakan. Terima kasih. Saya coba ya. Gambar mentality yang tadi adalah perangkat sebagai relnya untuk bersama-sama manusia-manusia yang ada ini bergerak di atas rel itu. Mindset juga sama. Kita membangun asumsi bersama-sama. Apa ya, kalau bahasa Inggrisnya, shared platform, landasan yang sama, shared thinking, berpikir bersama-sama, kemudian shared result, hasilnya hasil bersama. Itu dulu. Karena kalau hasilnya menang-menangan, bubar itu, Pak. Bubar. Yang kedua, ruh tadi ya. Kalau ruhnya brutal, harus brutal. Kemudian, dengan modal seperti tadi itu, kita bergerak di atas real mindset dan real mentality. Kemudian lari ke manusianya. Karena tadi manusianya saya tidak sempat, saya pikir hanya ini. Izinkan saya sebentar ya. Coach Salim, teman-teman, izinkan saya share satu gambar lagi ya. Sebentar, saya kirim ke Coach Salim. Sebentar. Sebentar. Satu lagi.
Sudah terkirim. Kita beri waktu Coach Salim untuk bisa men-share. Pertama yang gambar tulisan tangan itu, Pak. Siap. Kita bicara mentality ya. Bersyukur hari ini signal saya bagus. Kemarin, aduh, menyesal sekali. Ya, tadi udah dicek. Ya. Tadi siap. Sudah tampilkan, Coach. Ya. Silakan. Oke, kita perbesar. Oh, saya masih bahasa Inggris ya. Tapi nggak apa-apa, kita terjemahkan langsung ya. Ada 7 belief system. Belief system itu sistem keyakinan. Sistem yakin percaya menganut hal ini gitu. Ada 7 yang membedakan seseorang dengan yang lain. Yang pertama, saya memutuskan tentang perasaan saya. Saya mau galau, mau tidak, itu keputusan saya. Saya yang menentukan, saya yang mengontrol, saya mengendalikan. Tadi, tepat sekali, Coach Fahmi mengatakan, rasa sakit pasti membekas, bahkan luka yang dalam, bekas-bekas luka. Ada yang mematikan, ada yang luka parah, ada yang kalau memang bermainnya cantik, pasti luka, tapi tidak sampai fatal. Itu tepat sekali, tapi saya menentukan bagaimana saya harus mengendalikan perasaan saya, bagaimana saya harus merasa. Mau galau, mau putus asa, mau apa. Yang kedua adalah begitu banyak yang saya punya yang menjadi alasan saya harus bersyukur. Ini harus jadi belief. Yang ketiga, menjadi diri sendiri. Dengan saya menjadi diri sendiri, saya menjadi magnet yang menarik orang-orang yang tepat. Ya, nampaknya Coach Herman sedang terputus koneksinya. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu. Ya, silakan Coach Herman. Ya, kembali ke itunya. Dengan menjadi diri sendiri, saya menjadi magnet yang menarik orang-orang yang tepat. Kalau kita pakai metafor, pakai analogi, gula pasti menarik semut, madu pasti menarik lebah, dan sebagainya dan sebagainya. Di mana ada tikus, pasti banyak ular. Jadi kalau saya punya kompetensi ini itu, tentu ada yang membutuhkan. Tapi kalau saya nggak punya apa-apa, ya memang nggak ada lah. Makanya kita perlu menggunakan waktu untuk mengasah. Yang keempat adalah saya mampu. Masih terputus kembali. Ya. Ya, silakan Coach Herman. Saya mampu untuk melakukan apa saja. Tentu tadi dengan borderless capacity, borderless kompetensi ya. Dengan saya bisa kolaborasi dengan orang, dengan ini, segala hal bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Mission possible. Dan kebaikan selalu menang. Kalau curang dan lain-lain cuma sekali pukul.
Yang langgeng itu kalau kita menebar kebaikan dan banyak orang mendapatkan manfaatnya. Dan saya nomor 6 memiliki begitu banyak hal untuk berbagi. Sangat resourceful, berkelimpahan, ada hal yang bisa saya bagi. Setidaknya senyum, Agim bagus sekali dalam hal ini. Setidaknya senyum itu menular dan lain-lain dan lain-lain. Suasana yang sejuk, cerita yang sejuk, sampai ke hal-hal yang bisa menjadi dimonetize, dijadikan uang. Dan nomor 7 itu sekarang belum seberapa, yang jauh lebih baik akan terjadi. Belief seperti inilah yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Sebagai pemimpin, tadi digariskan Coach Fahmi, 7 elite kapten dan lain-lain itu sudah menggambarkan segalanya. Ini di dalam belief-nya. Di dalam belief-nya, apa yang dia yakini. Kalau seseorang yakin ini, maka dia akan jelas berbeda dari orang yang tidak meyakini ini. Dan ketujuh-tujuhnya harus terjadi sekaligus. Saya pernah ditanya, kebaikan selalu menang. Kebaikan malah sering dimanfaatkan orang. Orang yang terlalu baik sering ditipu. Nah, iya, karena tidak ketujuh-tujuh. Sekaligus tujuh-tujuhnya diramu, itulah yang menjadi satu belief system yang membedakan. Maaf, terjawab nggak ya? Bagaimana, Mas? Apakah saya menjawab maksud pertanyaannya? Mantap, Mas. Mantap. Ya. Mantap. Ya, kembali ke Jerman, silakan dilanjutkan. Ya. Jadi tadi dalam menempuh dunia yang sudah total baru, yang perubahannya akan sangat cepat. Tidak ada ikatan, tidak ada keterikatan. Bisa mendadak stabil, tiba-tiba belok. Mendadak stabil, tiba-tiba belok. Kita harus bisa setidaknya jangan terlalu jauh kita ikut belok. Tidak, kita nyelonong terus, maka uang akan hancur di situ. Segalanya akan hancur di situ. Maka kita perlu memiliki mindset dan mentalitas yang baik. Mindset dan mentalitas yang baik tentu harus diasah, dibentuk, disuburkan, dipelihara. Seperti apa? Unsur-unsurnya sudah tergambar dalam gambar-gambar itu. Satu persatu perlu ditangani dengan cermat. Itu sebagai rel untuk mindset dan rel untuk mentality. Kalau soal metode, asumsi-asumsi, dan lain-lain, kita sudah banyak sekali tools. Banyak sekali tools. Soal kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi, fitur-fitur kecerdasan, kita juga sudah banyak sekali tools-tools yang ada. Lebih dari cukup yang bisa kita pilih. Seperti saya punya 10 tools, untuk kondisi ini saya mau pakai tools apa? Itu yang penting. Tidak semua tools saya pakai. Mindset dan mentality, real mindset dan real mentality ini sekedar melengkapi yang sudah ada. Barangkali itu Coach Salim, teman-teman. Iya. Baik, Coach Herman. Satu lagi, Mas Arif, sebelum nanti kita mohon izin kepada ayah Anda, Coach Fahmi, untuk beri closing statement. Coach Arif, silakan. Coach Arif, silakan. Coach Arif Farudin. Karena Coach Arif tidak merespon,
Mungkin Coach Herman bisa memberikan closing statement, Coach Herman. Sebelum nanti kita mohon izin kepada Ayanda Coach Fahmi untuk menutup dengan closing statement beliau. Silakan Coach Herman. Intinya, ya, izinkan ya. Intinya tadi nomor 1 itu penting sekali. Saya yang memutuskan harus perasaan apa yang harus saya bolehkan dalam diri saya. Saya yang memutuskan. Kalau kita negatif, maka alternatif yang terlihat hanya sedikit. Opsi-opsi yang ada hanya sedikit. Dan biasanya ke arah negatif, destruktif, pesimis, apatis, dan kemudian telunjuk mulai keluar, menyalahkan. Tapi kalau kita berpikiran positif, dikonstruktifkan, maka peluang-peluang yang ada lebih terlihat. Dulu saya pernah mengalami, Pak. Pernah mengalami, katanya Tuhan Sang Pencipta selalu begitu pemurah. Memberikan segala sesuatu berkelimpahan. Tapi melalui berbagai kegagalan, saya bahkan pernah marah sama Tuhan. Bahwa mana yang melimpah? Lanjut, Coach Herman. Lanjut ya, oke. Apanya yang melimpah? Semuanya, bahkan sampai patah arang. Itu karena pikiran negatif, pikiran pesimis yang diterapkan. Kalau kita memang selalu positif, selalu ikhlas, seperti kita naik kendaraan, masuk lubang, ada yang berhenti kemudian marah-marah sama lubangnya. Ada yang, waduh, parah ini, jangan-jangan pelek saya kena. Saya berusaha lebih hati-hati lagi. Ke depan dengan positif, dengan Lanjut, Coach Herman. Lanjut lagi ya. Selalu memperhatikan ke depan. Bisa jadi masuk lubang lagi, tapi saya tidak menyesali lubang itu. Saya bahkan, mana lagi lubangnya? Apa cirinya? Bagaimana saya bermanuver? Ke depan dengan positif, dan menerapkan ketujuh beliefs ini. Kalau di agama, saya kira Bapak-Bapak sudah apa belt itu, dirangkum oleh tim Coach Fahmi. Spiritual belt. Belt itu. Spiritual belt. Itu sudah, ampuhnya sudah nggak ada duanya. Ke depan dengan positif, kita selalu menatap ke depan. Insya Allah, berkelimpahannya yang disediakan oleh Sang. Lanjut, Coach Herman. Berkelimpahan yang diberikan oleh Sang Pencipta itu memang benar adanya. Tadi barusan ada teman yang dia GM di tempat tertentu, dia sangat terpukul. Izinkan saya baca WA ya, dia WA-WA sama saya ya. Izinkan saya membacanya. Mana tadi?
Maaf, di rumah saya banyak anjing. Jadi tadi beliau-beliau ada menyampaikan bahwa biarin aja, Lis, bahwa keadaan begitu parahnya. Seperti apa? Intinya saya bilang, ayo kita menolak, kalau Coach Fahmi sering bilang menolak lemah. Kita harus kuat. Saya pinjam itu, diterjemahkan lebih lanjut. Saya menolak pikiran negatif, hal-hal negatif boleh mampir ke saya. Tidak ada sedikit pun ruang untuk hal yang negatif. Tapi saya selalu optimis, saya selalu menerapkan 7 hal yang tadi ini. Jadi beda sekali. Opsinya terbuka, berkelimpahan luar biasa. Itu janji dari Sang Kuasa, memang itu adanya. Kalau saya masih belum bisa melihat itu, berarti ada yang salah dengan cara saya berpikir dan merasa. Cara saya bersyukur. Barangkali itu dari saya. Ya, luar biasa sekali Coach Herman. Terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Saya harap Coach Herman tidak langsung meninggalkan forum ini. Untuk berikutnya closing statement. Belum, Pak. Saya belum ya? Yang kuasa baru meninggal, Pak. Oh ya. Joking. Ya. Untuk selanjutnya kepada Ayahanda Coach Fahmi, kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Coach Fahmi. Silakan Coach Fahmi. Jangan menunggu ini. Coach Fahmi, apakah dalam kondisi yang bisa menyampaikan closing statement? Iya, Pak Besok. CF lagi ke belakang, Mas. Abi mungkin mau menyampaikan sesuatu, Bi, sebelum kita akhiri sesi CCG kita malam ini, Bi. Tidak merusak suasana, Mas. Sudah. Sebenarnya apa yang disampaikan sama Coach Herman tadi luar biasa ya. Jadi makanya ojo dirusak. Mulai dari menyampaikan tentang hal yang sangat mendasar, yaitu tentang mindset, untuk kemudian diarahkan ke mentality, dan setelah itu berlanjut menjelaskan tentang seven belief yang luar biasa sekali, dengan closing statement yang juga sangat luar biasa.
bisa tereksplor berbagai experience yang beliau sudah miliki. Alhamdulillah malam ini kita bisa mendapatkan banyak hal yang mudah-mudahan mampu menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi kondisi yang bisa jadi hari ini cukup meresahkan kita. Bisa jadi hari ini cukup membuat kita harus lebih lebih cepat untuk berpikir dan bertindak. Karena semuanya bisa jadi sedang mengalami hal yang sama. Namun ada yang hanya menyisakan rasa sakit, namun ada juga yang mampu belajar bertumbuh untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa di masa semi setelah masa pandemi. Demikian yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Tanpa terasa waktunya sudah mencapai jam 9.28 menit. 28 menit lebih lama dari yang kita rencanakan. Mari kita bersama-sama menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih Coach Herman. Terima kasih Coach Terima kasih Coach Herman. Kurang lebihnya mohon maaf. Eminent yang memfasilitasi acara ini. Ya. Terima kasih. Baik. Demikian rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, para coach yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama berkumpul di forum kamera to kamera grounded sesi kedua malam ini, mempertemukan angkatan 41 dan 43. Semoga membagikan keberkahan. Demikian apa yang bisa kita diskusikan bersama. Mohon maaf dari saya untuk hal-hal yang kurang berkenan pada forum acara kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Oke.